إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم لا حول ولا قوة إلا بالله بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian rutin salaman Bapak Ibu sepuh bini sepuh para tokoh masyarakat segenap takmir masjid dan semua Bapak Ibu hadirin berbahagia tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami terkhusus kepada takmir masjid Ya. Yang kami muliakan Bapak Haji Waskito, Bapak Haji Ahmad dan semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Allah memperkenankan kepada kita semua untuk senantiasa bertolakul ilmi sekalian silaturahmi juga dalam rangka memakmurkan waktu kita digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu dari wujud dan bentuk taat kita kepada Allah adalah dengan kita bertolakul ilmi, mendalami dan juga mengetahui terhadap ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita, langkah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua, dan dengan kita mempelajari hadis-hadisnya ataupun sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadikan kita semua lebih bisa mengenal lebih dekat lagi tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad, sehingga nantinya kita bisa meniru dari tingkah laku akhlaknya dan juga amal perbuatannya, dengan harapan semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat bila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu saya akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in yang pada kesempatan sore hari ini sudah sampai pada hadis ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-bir, kebagusan ataupun kebaikan. Baik atau bagus adalah husnul khuluq. Bagus adalah manakala bagus akhlaknya. Orang dikatakan baik manakala memiliki akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayat dhali'a alaihi nas. Adapun maksiat ataupun keburukan lawan kata dari kebaikan. Yang namanya keburukan atau dosa adalah ma'aka fi nafsik. Apapun yang menjadikan hati kita tidak tenang, itu definisi ataupun arti dari dosa. Jadi dosa itu apa? Dosa adalah manakala kalau kita melakukan maka akan menjadikan hati kita ini tidak tenang. Hati kita merasa gelisah, hati kita merasa susah, tidak enak. Itu arti dari dosa. Kemudian Nabi menambahkan lagi, yang namanya dosa adalah wa karihta ayat dhali'a alaihi nas. Dosa itu adalah manakala karihta ayat dhali'a alaihi nas. Kalau kita itu tidak suka apa yang kita lakukan ini dilihat sama orang lain. Ketika apa yang kita lakukan kok kemudian diketahui sama orang lain, orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kemudian kita kok merasa tidak nyaman, maka itulah yang disebut sebagai dosa. Itu definisi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kesimpulannya ini berawal dari sebuah pertanyaan dari sahabat Nawas bin Sam'an tentang apa itu arti baik, apa itu arti buruk. Wa'an Wabisah bin Ma'bad. Ini satu rangkaian, judul dari hadis ke-28 ini ada dua hadis yang disampaikan di sini, tapi pada intinya adalah sama, yaitu hadisnya Nabi yang menjelaskan tentang apa itu baik, apa itu buruk. Wa'an Wabisah bin Ma'bad. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sopan ke hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Beliau datang ke hadapan Nabi, sopan, ya, datang untuk menemui kanjeng Nabi. Faqala. Kemudian beliau bertanya, ini sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad, beliau belum menyampaikan apa hajat dan juga tujuannya. Namun Nabi sudah menyampaikan terlebih dahulu. Cita tas'alu anil, kamu datang ke sini, soal ke sini mau menanyakan tentang albir, tentang apa itu kebaikan. Qultu, kemudian sahabat Abu Bishr ini menjawab, "Nah, mungkin kanjeng, ya saya datang ke sini ingin menanyakan tentang albir." Faqala, kemudian Nabi menjawab, baik itu apa? Baik itu apa? Buruk itu apa? Nabi menjawab, istafti qalba. Tentukanlah atau fatwakanlah sesuai dengan apa kata hati kamu. Albirru matma'anat bi ilai. Yang namanya perbuatan baik, yang namanya perbuatan bagus itu apa? Manakala ketika kamu melakukan itu itma'anat, dari kata tumanina yang tadi artinya itu tenang. Kebaikan adalah manakala kalau kamu melakukan perkara tersebut itu itma'anat ilai. Hati kamu merasa tenang, hati kamu merasa tenang. Watma'anat ilaihil qalb, dan hati kamu merasa tenang. Wal ismu ma'aka fi nafsi. Adapun dosa, kalau dosa itu adalah ma'aka fi nafsi, apa yang menjadikan hati kamu tidak tenang. Kalau melakukan perbuatan tersebut terus hati kita merasa gelisah, merasa tidak nyaman, itulah yang disebut sebagai dosa. Wa taraddada fi sadri, dan menjadikan hati ini tergoncang, taraddud, ya, bimbang. Ada rasa was-was, ada rasa bimbang, ada rasa susah. Itu kalau perbuatan dosa itu seperti itu. Wa in aftakan nas wa aftar. Sekalipun banyak orang menfatwakan bahwa itu hukumnya boleh, tetap di situ dikatakan sebagai dosa. Seperti itu. Jadi ini ada dua hadis dalam satu judul bab ke-28 dari hadis Nabi, tapi memiliki satu kesimpulan. Ingin mengetahui lebih dekat mana yang dikatakan baik, mana yang dikatakan buruk. Ini sebuah pendekatan yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diajak sama Rasulullah ini untuk untuk mendiskusikan atau untuk berpikir baik dan buruk ini dikembalikan terhadap hati kita masing-masing. Tentunya nanti ada standar tersendiri ya, tapi di sini di awal Nabi menyebutkan bahwa yang dinamakan bagus itu apa. Sementara kalau kita mendefinisikan bagus itu apa? Ya, pasti persepsi orang pasti berbeda. Misal begini, dengan punya putri, kemudian mau dilamar seorang mungkin ya, yang penting orangnya baik itu gimana? Yang penting ya sholatnya 5 waktu dan bolong itu sudah dikatakan apa? Baik. Ada yang mengatakan baik itu apa? Udah kalau baik itu ya kalau penampilannya dan neko-neko dan macam-macam, pakaiannya juga wajar, normal, ya telinganya tidak bolong. Maaf ya misalnya laki-laki itu sudah dikatakan orang baik. Nah ini Nabi mendefinisikan baik ini, orang yang baik itu seperti apa itu sangat banyak sekali. Ini satu sisi dari beberapa sisi nilai kebaikan. Satu sisi Nabi mengatakan di sini yang dikatakan baik adalah albirru husnul khuluq. Kalau orang akhlaknya kok baik, dia berwajah ceria, kemudian dia berkata lemah lembut, itu sudah dikatakan sebagai orang yang baik. Ini dalam satu sisi. Tapi kalau kita perhatikan apa yang ada di Al-Quran, baik itu sangat banyak sekali. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Seperti itu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Terus apa lagi ya? Nanti akan dikutip di syarah dari hadis ini. Jadi intinya kalau versinya Al-Quran ini bukan berarti antara versi Quran dan hadis beda. Ini sebuah pengertian untuk memudahkan bahwa macamnya jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Tapi orang sudah dikatakan baik manakala orang tersebut berakhlak mulia. Itu sudah dikatakan baik. Dalam hadis yang lain itu disebutkan, saya hafal teks hadisnya, itu Nabi mengatakan kelak di hari kiamat ini ada orang ya, ada orang yang dia ini terheran akan hasil dari amal perbuatannya ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tercengang. Kenapa? Hanya sebab dia memiliki akhlak yang mulia. Dia ada ahli ibadah yang banyak-banyak, sholatnya juga pas-pasan yang wajib saja mungkin ya. Kemudian puasanya juga cukup yang wajib-wajib juga. Tapi ternyata itu ditimbangkan di hari kiamat memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, mengalahkan terhadap amalan-amalan yang lain, yaitu apa? Husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia yang menjadikan orang ketika bersama dengannya merasa tentram, merasa nyaman, tidak tersakiti, tidak terdolimi. Kita saja misalnya kita disambut dengan senyuman manis itu sudah merasa puas sekali, sudah merasa nyaman sekali. Gitu betul. Daripada kemudian kita kita dihadapi dengan
dengan raut muka yang tidak menyenangkan. Ini satu contoh saja. Makanya di sini ada perkataan Abdullah bin Umar, salah satu sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa al-birru syai'un hayyin. Bagus itu apa? Bagus itu mudah sekali kok, tidak sulit. Bagus itu wajhul talqin wa kalamu layyin. Orang dikatakan bagus itu kalau dengan wajah ceria, wajahnya dia itu ceria, kemudian wa kalamu layyin. Kalau berucap, kalau berbicara itu pembicaraannya, ucapannya itu layyin, penuh dengan lemah lembut. Itu definisi dari Abdullah bin Umar. Nah, di sini saya akan menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Orang dikatakan bagus itu orang yang seperti apa? Orang dikatakan bagus itu kalau man amana billah, orang tersebut iman. Dia yakin, iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Ya, kalau demikian berarti orang itu bisa masuk kategori apa? Bagus. Yang penting dia percaya, yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezekinya, Allah yang memberi umur dan semua kenikmatan yang ada pada dirinya. Jadi pertama, orang dikatakan baik manakala dia iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, orang dikatakan baik itu manakala dia iman terhadap hari akhir, maksudnya percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi yang kehidupannya ini lebih langgeng, lebih abadi. Karena ada orang yang tidak percaya. Karena ayat ini turun itu sebelumnya menanggapi terhadap orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Yaitu sebelum ayat ini Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Orang dikatakan baik atau buruk menurut orang Yahudi itu, orang kalau baik itu ya kalau dia beribadah menghadap ke maghrib, menghadap ke utara. Kemudian orang Nasrani mengatakan tidak. Orang baik itu kalau dia menghadap dalam beribadah menghadap ke timur. Nah, sementara orang Islam itu pada saat ayat ini turun itu ada perubahan. Ya, pertama orang Islam itu ketika sholat menghadap ke Ka'bah, Baitullah seperti itu ya. Kemudian dipindah lagi, saat dipindah sama Allah menghadap ke Baitul Maqdis yang serupa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, wah ini orang Islam saya suka. Kalau ibadah sama dengan saya, berarti orang Islam bagus. Ya. Saat itu sebelumnya orang Yahudi mencaci maki karena apa? Cara beribadahnya itu kiblatnya beda. Ketika di Ka'bah itu kan berarti arahnya antara orang Yahudi dengan orang Islam kan berbeda. Orang Yahudi mengatakan bahwa dia orang Islam dulu. Setelah menghadapnya sama menjadi apa? Orang Islam baik. Ya. Kemudian Allah menegaskan baik dan buruk itu bukan masalah cara menghadap tentang beribadahnya itu. Orang dikatakan baik kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang Yahudi orang Nasrani yang memang masih asli ya itu sama mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi ini dia tidak iman pada setelahnya. Wal yaumil akhir. Orang Yahudi tidak iman, tidak percaya terhadap hari akhir. Orang kalau iman itu ya harusnya dia percaya. Karena dengan kita percaya terhadap hari akhir ini motivasi yang sangat luar biasa untuk melakukan satu amal kebaikan. Kita mau sholat, kita mau ibadah ngaji, kita mau sedekah. Motivasinya itu apa? Karena kita iman terhadap hari akhir, bahwa ada hari pembalasan di mana yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan beribu kali lipat. Sebaliknya orang yang berbuat buruk itu akan dibalas dengan keburukan, yaitu di neraka dengan beribu-ribu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita ini kalau semakin ingat hari akhir, maka motivasi untuk melakukan ibadah itu lebih tinggi. Dan kemudian kita sadar bahwa ternyata kita hidup di dunia ini sifatnya tidak selamanya. Kita hidup ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini sebagai media untuk mencari dan juga mengumpulkan bekal yang banyak, yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari yang abadi, hari yang tidak akan ada kerusakan lagi. Kalau di dunia ini pasti akan rusak, akan habis, untungan ada ya. Nah, ini kalau orang yang tidak percaya. Wal malaikat, orang baik itu dikatakan baik kalau dia percaya pada malaikatnya Allah. Nah, ada orang yang tidak percaya sama malaikatnya Allah. Orang Yahudi dia iman pada sebagian malaikat, tapi sebagian lain tidak iman. Orang yang paling benci terhadap siapa? Malaikat Jibril itu adalah siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu paling benci malaikat yang namanya malaikat Jibril. Entah ini ajarannya dari mana, seperti yang ada di sini. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, baik itu kalau dia iman kepada Allah juga iman kepada malaikatnya Allah. Ini secara khusus berkaitan dengan ayat yang tadi dibacakan. Tapi secara umum, kalau kita percaya bahwa Allah memilih malaikat, bahwa malaikat itu ada, ya, malaikat yang senantiasa menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita. Ada lagi malaikat yang mencatat amal perbuatan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk akan dicatat, yang nantinya akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul rasa yang namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu diintai sama Allah. Baik dan buruk tidak akan ada yang terlewatkan. Nah, ini kalau orang baik itu iman terhadap malaikatnya Allah. Wal kitab, begitu juga Al-Qur'an, wal nabiyyin, iman terhadap nabi-nabinya Allah. Ya, kalau orang Yahudi benci sekali terhadap Nabi Muhammad SAW, berarti imannya tidak sempurna.
berarti tidak dikategorikan sebagai orang baik ya. Orang baik lagi versi Al-Qur'an, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba, memberi atau mencurahkan hartanya yang dia cintai, harta yang dicintai, harta yang sekiranya sebenarnya kita itu masih suka terhadap barang tersebut, terhadap sesuatu tersebut, tapi merelakan untuk berbagi, untuk diberikan kepada yang lain. Wal yatama, itu juga memberikan setelah kepada kurba, dari kurba itu saudara. Sekaligus Al-Quran ini menunjukkan ya kepada kita semua bahwa kalau memberi sebelum yang lain, yang terbaik kepada keluarganya terlebih dahulu, yang tidak memperhatikan saudaranya, ya, samping-sampingnya, kakak adiknya, pamannya dan seterusnya. Jika memang ada yang layak untuk diberikan, ya sebelum yang lain, ini etika yang ada di dalam Al-Quran adalah yang utama diberikan yang kerabat atau orang-orang terdekat terlebih dahulu. Wal yatama wal masakin, anak yatim, seseorang yang mereka tidak memiliki bapak, ya sudah meninggal di usia masih dini, masih anak-anak sebelum balik, seperti itu ya. Wal masakin, kemudian berbagi kepada orang miskin. Semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus. Wa balas sabil, begitu juga orang yang musafir. Zaman dahulu kalau orang musafir itu susahnya luar biasa, seperti itu ya. Kok kita mau menolong, mau berbagi, itu mereka sangat mendapatkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa aqama shalah, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kalau dia berjanji dia menepati atas janjinya, itu dikatakan sebagai orang baik. Jadi pada kesimpulannya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran baik itu sangat banyak sekali macam-macamnya, seperti itu ya. Nah, kalau yang disebutkan di dalam hadis ini hanya sebagian saja, yaitu baik itu husnul khuluq, ini yang pertama. Kalau yang dari yang kedua, al baik, kata baik itu ma'an ilaihi, manakala hati kita merasa nyaman, tenang. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan pada diri kita ya, bahwa hati kita itu dianjurkan untuk senantiasa menilai dengan hati nurani yang sebenarnya. Karena naluri manusia itu suka pada barang yang baik. Mohon maaf, sekalipun orang tidak beragama, orang tidak kenal agama sekalipun, mereka secara fitrahnya itu pasti condong suka terhadap barang yang baik. Itu secara fitrah. Seandainya tidak ada ajaran Islam, tetap fitrahnya itu seperti itu. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak Adam ketika dia lahir itu terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maksudnya bagaimana? Dia ini condong pada sesuatu yang baik. Sebaliknya orang itu juga condong terhadap sesuatu yang menghindari pada sesuatu yang buruk. Nah, jadi dikembalikan pada hati. Ya, ini apa yang saya lakukan itu kira-kira ini baik apa tidak, seperti itu ya. Contoh saja begini, contoh saja misal begini. Bagaimana hukum bunga bank? Ya, misal seperti itu ya. Di situ ada perkhilafan di antara ulama sangat banyak sekali. Yang jelas ulama sepakat bahwa ijma ulama ya tidak ada yang mengingkari bahwa riba itu hukumnya haram. Tidak ada yang mengatakan riba boleh, tidak ada. Tapi kalau bank ini haram atau tidak, ini ulama perkhilafan. Apakah bank ini termasuk kategori barang yang haram atau tidak haram? Ya, kemudian kita mengikuti pendapat yang mengatakan kalau bank itu boleh, seperti itu ya. Tinggal dikembalikan ke hati kita. Hati kita merasa nyaman atau tidak? Ya, hati kita merasa tenang atau tidak? Kalau kira-kira hati kita tidak tenang terus kita mampu untuk menghindari, sekalipun ada ulama yang memperbolehkan, ya kita cari yang menjadikan hati kita tenang. Nah ini di sini Nabi mengatakan albir ma'an ilaihi alqalbu. Bagus itu adalah perbuatan atau kebijakan di mana hati kita ini merasa nyaman. Ya, hatinya nyaman tidak? Seperti itu ya. Kalau merasa tidak nyaman ya tidak usah. Seperti itu ya. Semisal lagi ini disebutkan di dalam kitab sini mengutip dawuhnya Imam Nawawi. Ya, di sini al-hadiyah idza ja'at min syakhsin wala amaluhu haram wa radda an-nafsu fi hadiha wa aftaka mufti bi al-aqli fa inna al-fatwa la tuzilu ash-shubha. Kita diberi hadiah. Yang memberikan hadiah adalah seseorang yang ghalibu mali haram. Di mana sumber keuangan orang tersebut, sumber pencaharian orang tersebut, sumber penghasilan tersebut orang tersebut itu kebanyakan bisa dikatakan 90% bersumber dari barang haram. Kemudian orang yang sumbernya itu penghasilan keseharian itu dari barang haram, dia memberi hadiah kepada kita. Ya. Halalkah pemberian orang tersebut yang diberikan kepada kita? Bolehkah kita memakan atau memanfaatkan pemberian orang tersebut? Ini kalau kita berbicara fikih itu boleh kita terima. Halal dan dia halal seperti itu, tapi hukumnya syubhat karena kita tahu ini dia memberikan barang ini dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Tapi secara fikih, karena fikih itu tidak bisa menilai dari sesuatu yang bersumber dari kebimbangan, kita kan tidak mengetahui. Jadi al-aslu al-halal, hukum asalnya adalah boleh. Tapi kembali pada hati kita, kira-kira kita nyaman dan kalau memakan barang ini, yaitu barang ini pemberian dari orang yang penghasilan itu dari barang haram terus, seperti itu ya. Nah di sini Imam Nawawi mengatakan, sekalipun fatwa ulama mengatakan boleh,
kalau hati kita merasa tidak nyaman, lebih baik ditinggalkan atau tidak dikonsumsi. Secara fikih boleh, kecuali kalau kita secara nyata, misalnya orang ini habis merampok atau orang ini dia mendapatkan penghasilan, pokoknya sudah jelas habis mencuri, kita tahu ini uangnya masih dipegang langsung diberikan kita, itu tidak ada syubhat berarti, karena kita yakin. Tapi kalau semisal dia habis mencuri, genggam uang, kemudian dia masuk ke rumah dulu, terus setelah itu dia keluar, menemui kita, kemudian dia ambil uang dari saku, ini sudah dikatakan sebagai syubhat, karena apakah dia pulang itu ambil uang selain ini atau kita tidak tahu. Nah itu maka dikatakan sebagai barang syubhat. Secara fikih boleh, tapi untuk kehati-hatian. Jadi ini bukan ranahnya fikih ya. Kehati-hatian ini bukan masalah halal dan haram, tapi warok atau istilahnya itu iraki, yang mengambil yang lebih hati-hati seperti itu. Jadi di sini ada punya Nabi Muhammad menjelaskan tentang albir makanan ilaihi al-qalb. Bagus itu, yang penting hati merasa nyaman. Memang pada dasarnya fitrahnya seseorang, yang penting orang tersebut masih polos, masih setengah dari pabrik ya. Itu kalau melakukan kebagusan itu merasa nyaman. Ya. Jadi kalau misal kita melakukan kebagusan, kok tidak nyaman, itu berarti kita sudah bermasalah. Diri kita ini ada masalahnya. Misal begini, kita duduk di majelis ilmu, kok kita tidak betah, merasa tidak nyaman, ingin cepat pergi, itu berarti keluar dari fitrah manusia. Karena fitrahnya orang itu suka pada sesuatu yang baik seperti itu. Kebalikannya, fitrah manusia kalau melakukan keburukan itu merasa tidak nyaman seperti itu. Ya, mungkin misal begini ya, kita melakukan satu kemaksiatan yang tidak biasa kita lakukan, pasti hati kita merasa tidak nyaman. Hati kita merasa tidak nyaman seperti itu. Tapi kalau kemaksiatan itu kok sering dilakukan, ya, akhirnya rasa tidak nyamannya lama-kelamaan akan hilang, akan berubah. Kalau maksiat nyaman, kalau tidak maksiat itu malah tidak nyaman. Itu kalau keadaannya seperti itu, berarti sudah keluar dari sekarang pabriknya manusia, keluar dari fitrahnya manusia. Kalau fitrahnya manusia harusnya dengan sesuatu yang baik itu dia akan merasa tidak nyaman. Misal begini, ada orang yang minum minuman keras, pertama dia melakukan pasti merasa tidak nyaman. Tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang nanti merasa nyaman, malah kalau tidak melakukan menjadi tidak nyaman. Tapi paling tidak itu hukum dasarnya itu aja seperti itu ya. Makanya di sini ada dawuhnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, salah satu sahabatnya Nabi. Beliau mengatakan bahwa al-ismu hazzazul qulub. Dosa itu apa? Definisi dosa itu apa? Dosa adalah sesuatu yang menjadikan hati kita itu tidak nyaman. Hazzaz itu kayak terluka, tergores ya. Hati kalau tergores, sesuatu kalau tergores tentunya ada yang dirasakan, kemudian rasanya itu tidak nyaman. Ya, harusnya kalau kita ibadah kok tidak merasa nyaman, kok sulit untuk nangis, tobat minta ampun sama Allah, itu harusnya kita banyak istighfarnya. Kita harus merasa bahwa kita ternyata dosanya sangat banyak itu supaya bisa kembali lagi seperti itu ya. Jadi berangkat dari hadis ini, Nabi juga mengajarkan kepada kita semua tentang cara mendeteksi barang itu baik ataupun buruk. Tapi penilaian bahwa yang penting hati kita yang berfatwa, hati kita yang menentukan. Sekalipun ulama mengatakan halal dan mengatakan haram, kalau kita nyaman ya terus tidak demikian juga ya. Kalau sekiranya barangnya atau masalahnya itu masalah yang sudah ada dalil yang secara pasti, maka baiknya tetap dilakukan seperti itu. Ya, di sini dicontohkan, contohnya adalah rukhsah. Keringanan yang Allah berikan kepada hambanya adalah beberapa permasalahan. Orang itu kalau dirinya dalam keadaan musafir bepergian, sementara perginya di saat puasa, yang mana perginya melebihi dari batas diperbolehkannya untuk mengqashar sholat, yaitu sekitar 2 marhalah. Kalau di kontemporerkan itu sekitar 80 kilo atau 90 kilo. Itu secara fikih itu boleh orang tersebut tidak puasa ya, dengan mau kita ke Semarang. Dari sini sampai Semarang 100 kilonya lebih, seperti itu ya, atau mungkin 100 kilo gitu. Nah itu sudah boleh. Kalau dia itu perginya dalam keadaan puasa, itu harusnya boleh untuk apa? Untuk membatalkan puasa. Tapi kira-kira kalau kita membatalkan puasa nyaman atau tidak? Tentunya tidak nyaman ya. Kalau puasa kali ini kok 30 harinya kok bolong 1 atau 2, padahal secara fikih boleh. Ya kalau itu ya kita terjangkau di nurani kita tidak apa-apa, seperti itu ya. Tapi kadang tetap melanjutkan puasanya, seperti itu ya. Nah ini salah satu contohnya. Jadi kalau sudah ada standar syariat, sekalipun hati kita tidak nyaman, ya kalau kita melanggar tidak masalah, karena standarnya sudah ada, yaitu ketentuan di dalam Al-Quran. Di hadisnya juga banyak bahwa orang kalau dalam perjalanan dia ini diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Contoh lain tadi adalah jamak dan qashar, sama juga. Jamak dan qashar adalah sebuah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, karena orang kalau dalam perjalanan itu rasa letih, rasa lesu, ya seperti itu, sehingga kalau sholat itu kadang merasa berat. Akhirnya Allah memberi sebuah keringanan, yaitu boleh menjamak dan boleh mengqashar. Kira-kira kita memilih jamak dan qashar atau tetap sholat di waktunya dan dalam keadaan sempurna?
Misal sholat zuhur dan asar tetap 4 rakaat. Kalau berdasarkan uraian hadisnya Nabi, dan itu juga dipegang oleh beberapa mazhab, itu yang utama ya, mau sholat penuh 4 rakaat boleh, tidak dijamak juga boleh, tapi yang utama itu dijamak dan disosok. Kenapa? Karena itu keringanan. Keringanan itu para ulama merumuskan rukhsah bimanzilati, saya lupa bahasanya. Rukhsah itu bimanzilati dhiyafah. Rukhsah itu seperti halnya suguhan. Jadi yang terbaik kalau suguhan itu diambil atau tidak? Yang terbaik diambil. Allah mewajibkan zuhur 4 rakaat. Tapi kalau kamu sudah berjalan bolehlah 2 rakaat. Nah, boleh untuk melakukan 2 rakaat itu adalah keringanan yang diibaratkan para ulama seperti halnya subuhan. Kalau subuhan yang terbaik diambil atau tidak? Yang terbaik diambil. Misal saya silaturahmi ke tempatnya, ke dalamnya jenengan. Kemudian disuguhi dengan berbagai macam suguhan, misalnya bismillahirrahmanirrahim, tumbas niki, ya, mempersiapkan diri. Ternyata saya tidak makan, saya tidak minum, ngambil saja. Ya, itu bukannya kok yang punya rumah suka, tapi malah susah kok diambil, dan suka atau gimana, seperti itu ya. Yang terbaik itu apa? Yang terbaik diambil. Begitu juga keringanan yang Allah berikan, ya udah diambil saja. Karena Allah sudah memberi keringanan, dijamak ya udah dijamak. Allah memberi keringanan kalau kamu dalam perjalanan seperti itu ya. Kalau diambil ada apa-apa. Ini bonus loh, seperti itu ya, yang tidak berlaku apabila orang tersebut masih di rumah. Kadang kita ada nyaman, wah gimana kalau saya kok sampai puasanya batal cuma gara-gara pergi ke Semarang misalnya, masa terus batal sholatnya seperti itu ya. Ini sebenarnya sekalipun tidak nyaman, mengikuti terhadap ketentuan dari Allah yang telah memberikan sebuah keringanan. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi ketika sudah ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, itu maka hukumnya adalah wa yusallimu taslima. Kita harus taslim. Kita harus tunduk atas ketetapan-ketetapan yang telah Allah atur seperti itu. Kemudian ini ada hadis yang menarik, maksudnya berkaitan dengan hadis tadi, bahwa tadi yang ingin bertanya ini adalah Wabisah bin Makhlad datang di hadapan Nabi. Beliau Wabisah bin Makhlad ini belum mengutarakan niat tujuannya untuk sholat di hadapan Nabi, tapi Nabi sudah bisa menebak. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini untuk cerita komplitnya hadis ini ada di dalam kitab namanya Hilyatul Awliya. Ya. Ini satu ketika Wabisah ini, periwayat hadis ini, beliau datang di hadapan Nabi. Kemudian di hatinya mengatakan, saya datang ke hadapan Nabi, saya bingung. Orang ini bingungan, baik itu apa, buruk itu apa. Saya ingin tanya standarnya pada Rasulullah, standarnya itu apa, baik dan buruk. Ya. Akhirnya beliau datang di hadapan Nabi. Pada saat itu masih banyak kerumunan orang, ya, ada banyak kerumunan orang. Akhirnya ada beberapa sahabat yang tahu, ya, bahwa ini Wabisah, sahabat ini ingin mendekat kepada Nabi. Akhirnya para sahabat mempersilahkan, tapi Wabisahnya agak malu. Orangnya ini pemalu. Akhirnya Nabi mengetahui dan Nabi berkata, "Aku dulu ya Wabisah, ayo sini mendekat kamu, tidak usah malu-malu." Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Wabisah, ukhbiruka amma cipta atas aluni." Wahai Wabisah, saya akan menceritakan, akan menyampaikan atas apa yang kamu pertanyakan. Padahal Wabisah, sahabat yang bernama Wabisah ini belum bertanya. Nabi mengatakan, saya akan menjelaskan apa yang akan kamu pertanyakan. Kemudian Wabisah bertanya, "Akhbirni ya Rasulullah," begitu sampaikanlah wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Cipta tas aluni anil birri wal ismi." Kamu datang ke sini ingin menanyakan tentang kebaikan dan juga kemaksiatan, iya kan? Nah, kemudian Wabisah ini menjawab, iya, saya ingin menanyakan seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa namanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui niat dan juga tujuan dari orang yang datang. Belum tanya, Nabi sudah menebak dan tebakannya itu apa? Benar, seperti itu ya. Dan ini bisa juga terjadi pada orang-orang soleh, orang-orang yang memang hatinya itu bersih, ya, sehingga mampu ya mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Ya, tapi juga ada ini nanti siapa orang yang memang bukan wali juga ada. Dukun juga kadang bisa. Ya, dukun kadang juga bisa datang. Kemudian kita datang kemudian bisa menebak hati kita ya. Kita jangan terkecoh ya. Ya, ini dilihat saja orang tersebut, amalnya bagaimana, istiqomahnya bagaimana, syariatnya bagaimana. Kalau syariatnya lurus, ya ibadahnya istiqomah, berarti dia wali. Kok bisa mengetahui hatinya seseorang? Tapi kalau sholat saja tidak pernah, kok bisa mengetahui hal itu? Bisa juga. Orang iblis juga bisa. Seperti itu ya. Jadi, ini merupakan salah satu dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Haji banget sekarang. Kemudian kajian hadis yang ke-28 dari kitab Arba'in An-Nawawi.